Dengan selimut transparan, aku mau ngintip adiknya temanku. Mandi ah. Minggir, abang ngumpul. Ih, Buset. ada mau mandi. Sabar dek, masih banyak nih. Mending kamu buatin minum buat teman abang. Oke bang. Lah, temennya abang mana? Sebelum aku ke kamar mandi, perasaan dia duduk di sini. Teman abang mana? Lah, harusnya aku yang nanya kayak gitu. Bentar, jangan-jangan. Lu percaya nggak? Kalau selimut ini tuh ajaib. Bisa bikin tubuh transparan. Wah, seriusan? Kalau kayak gini, bisa gue ngintipin cewek cantik di kamar mandi. Mana adik gue cewek cantik pula. Kenapa bang? Abang punya rencana? Akhirnya selamat dari neraka. Mandi ah. Nah, masuk kamar mandi lagi ah. Abang, sekarang. Mampus lo, Pan! Tolong! Tolong! Stop, Bang. Astaga, Raya! Aku dan Raya adalah teman lama. Dan sekarang kami selingkuh. Raya sebenarnya adalah istri dari Arga, pejabat Wakanda yang terkenal arogan dan kasar. Aku menjadi simpanan Raya karena nggak tega ngelihat dia yang selalu kena KDRT. Kamu habis kenapa? Mas Arga mulai lagi. Kita ibadah pasutri yuk sayang. Kamu lagi teler, Mas. Mendingan kamu mandi, terus istirahat. Aku juga lagi capek. Setelah aku nolak, Mas Arga malah mukul aku sampai kayak gini. Perih, Mas. Yang sabar ya sayang. Aku akan selalu ada buat kamu. Makasih ya, sayang. Ya udah, kamu istirahat di kamar aku ya. Aku mau belanja makanan dulu. Lu tau Pan selingkuhan istri gua kan? Kalau iya emang kenapa? Sialan, di mana istri gue sekarang? Gue nggak akan kasih tahu lo. Gue nggak mau Raya lo pukulin lagi. Aku mukulin Raya. Maksudnya gimana ya? Gak usah pura-pura bego deh. Raya ke rumah gue karena habis lo pukulin tadi. Bentar. Kayaknya ada yang aneh deh. Kamu lagi teler, Mas. Mendingan kamu mandi, terus istirahat. Aku juga lagi capek. Ya udah, kita ibadah pasutриnya besok aja ya. Mungkin emang saya emosian, tapi saya nggak pernah main tangan ke Raya. Saya sayang banget sama dia. Kalau lu nggak pernah kasihan Raya, terus luka memar dia itu dari mana? Ya, make-upnya luntur. Aku make up lagi deh, mumpung mau telepon lagi di luar. Kentutku bisa berubah jadi uang. Wih, akhirnya bisa makan enak. Makan dulu, nak. Masih kecap lagi. Ibu kan miskin, cuma mampu ngasih kamu ini. Nah, udah ibu aja makan. Apa nggak lapar? Pasti dia nggak tega lihat aku kelaparan. Makanya dia pura-pura nggak lapar. Alhamdulillah, ini bisa makan. Kata siapa gua lapar? Cuma nggak pengen makan murah aja. Aku sengaja pura-pura miskin depan ibu. Biar dia nggak minta aku. Totalnya jadi 2.500.000. Kembaliannya ambil aja. Dia sama ibunya kan orang paling miskin di kota ini. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Berkat kentut ajaib, aku bisa belanja barang-barang mahal sepuasnya. Pokoknya ibu nggak boleh tahu kalau aku sebenarnya kaya. Rugi dong. Aku yang capek kentut, ibu yang nikmatin hartanya. Kok ibu masuk nggak bilang-bilang sih? Ini ibu mau bilang, ibu mau pinjam uang buat utang beras. Aku mana punya uang, Bu. Ya udah deh, ntar aku cariin. Udah, ibu sana keluar. Nih, Bu. Topan cuma bisa ngasih segitu. Alhamdulillah, makasih nak. Berapapun dari kamu pasti berkah uangnya. Cih, aku ngasih segitu biar ibu nggak curiga aku punya duit banyak. Ya udah, Bu.
Aku sakit perut. Jangan ganggu aku di kamar ya. Bu, perut aku kurang besar, Bu. Ya Allah, ini penyakit langka, Bu. Saya bantu panggilin dokter ya. Usus kamu penuh ini. Kamu berapa hari gak buang air atau kentut? Udah sebulan, Dok. Saya nggak bisa kentut. Apa karena dia saya kasih obat diare ya? Ibu khawatir karena akhir-akhir ini kamu sering diare dan kentut terus. Kayaknya Topan kena penyakit langka deh. Jaga-jaga aja, Jeng. Kasih obat diare. Makanya ibu ikutin saran tetangga buat campurin kopi kamu pakai obat diare setiap hari. Ibu tahu nggak sih? Banyak uang yang ketimbun di perut aku. Sakit banget lagi. Ini kemasukan benda asing. Ini saya harus dioperasi. Operasi aja, Dok. Saya berani bayar berapapun. Tapi saya bukan dokter bedah. Usus kamu juga makin parah karena terus membesar. Jadi anak saya bisa diselamatin gak, Dok? Maaf, Bu. Sepertinya nggak bisa. Ini cuma tinggal tunggu waktu sampai perut anak ibu meledak. Apa? Enggak, aku nggak mau. Sayang, kok mau golong sendiri? Gara-gara bilang bentar pas disuruh, istriku ngamuk dan lakuin semua hal sendiri. Kok motornya belum diservis? Aku mau belanja loh. Bentar. Bejir. Suara berisik apaan tuh? Sayang, kamu ngapain? Servis motor sendiri. Mulai sekarang, aku nggak akan minta tolong kamu lagi. Dan benar, dia nggak minta tolong sama sekali. Sayang, kamu mau ngapain lagi? Mau benerin genteng. Sendiri? Bahaya, sayang. Siapa bilang sendiri? Koi Mbak, benerin genteng bareng. Semenjak itu, dia jadi sering dibantuin Kang Ojol. Makasih banyak ya, Mas. Udah satu bantuin saya. Aduh, sampai basah gini. Suami saya aja gak bantuin saya. Santai aja Mbak. Kalau butuh bantuan lain, calling-calling saya aja. Istriku makin dekat sama si Ojol itu. Gak bisa dibiarin nih. Kamu ngapain nyapu rumah? Kesambet. Aku bantuin kamu beresin rumah. Biar kamu gak capek. Kamu masak? Tenang sayang. Semua pekerjaan rumah bakal aku lakuin. Mau cuci piring, ganti lampu, mau gali sumur, atau bongkar rumah. Semua aku jabanin. Asal kamu jangan minta tolong sama tukang ojol lagi ya. Ternyata serang Kang Ojol manjur banget. Ada motor kok, tapi mau naik ojol Mbak. Rusak. Saya udah minta suami benerin, tapi ngomongnya bentar-bentar mulu. Yang kayak gitu, harus dikasih pelajaran Mbak. Sini, saya kasih tahu. Nah gini dong, aku gak perlu capek nyuruh, kamu langsung kerjain. Kalau kamu kayak kemarin lagi, aku suruh Kang Ojol gantiin posisi kamu. Jangan sayang, jangan. Kenapa ya sesama cewek bisa romantis-romantisan? Hai. Coba ini punya aku, enak loh. Oh, dingin banget. Kalau dipeluk gini masih dingin nggak? Dingin. Nih, cobain punya aku, pasti enak. Enak banget. Malam ini mau tidur sama Ica. Sana. Tap tararap. Salah nada gak sih, Bang? Karena buntu ide, aku minta tips caper ke Chamber lewat adik pacarku. Padahal kalau di kantor, justru aku yang selalu dimintain tips sama Pak Bos. Tips pertama, Pak. Kita itu harus lebih ganteng daripada pacarnya kita. Saran saya nih, Pak. Bapak harus sering-sering pakai Skintific Volcano Plastic ini. Makanya juga gampang banget.
tinggal oles-oles kayak gini. Efeknya beneran bikin wajah lebih cerah dan bersih, serta bebas kulit. Pori-pori jelas berkurang. Selain dimintain tips, Pak Bos juga selalu dengerin semua nasihatku. Pak, anak Bapak kan cewek semua. Jangan sampai Bapak dapat menantu yang toksik. Nanti yang susah bukan anak Bapak aja, Bapak juga loh. Benar banget. Coba aja kalau menantu saya itu kamu. Pasti semuanya bakal lebih mudah. Emang anak Bapak umur berapa sih? Kayaknya saya nggak pernah lihat deh. Enggak. Nanti kamu malah naksir. Memang, ngasih saran itu gampang. Tapi pas jalanin ya, susah banget. Aduh. Ini beneran deketin kakak kamu harus diikuti lawah. Ya gimana dong? Abah aku kan kiai. Ya malu dong kalau nggak bisa ngaji. Bener juga sih. Oke, kita mulai dari awal. Bismillah. Sebenarnya aku bohong. Soalnya aku iri sama kakak dan Bang Topan. Ingat puasa woi. Malah pacaran di rumah. Aku aduin ke Abah ya. Kamu kenapa sih, Cak? Sirik banget. Lagian Topan udah gentle kok mau ketemu sama Abah. Emangnya pacarmu? Mau ke rumah aja nggak berani. Aku nggak suka lihat kakak bisa bebas pacaran. Tapi aku selalu dilarang. Udah. Gak usah berantem. Kalian saudaraan. Dia tuh yang cari masalah duluan. Udahlah, aku mau masak buat buka. Kamu gak usah iri ya. Pasti nanti bakal ada pacar yang bisa kamu bawa ke rumah. Mending kamu bantuin abang. Kasih tips supaya nanti pas ketemu sama Abah direstuin. Serius, abang mau saran dari aku? Meskipun aku ngerti Bang Topan niatnya baik, tetap aja aku gak suka. Makanya aku bikin dia nyerah deketin Abah karena semua syaratnya susah. Lah, Topan, kamu ngapain di rumah saya? Pak Bos. Abah kenal sama pacar Ruby. Abah kenal sama pacar Kak Ruby yang gak bisa ngaji ini. Emang abang mau punya menantu yang gak bisa ngaji? Ya kalau Topan jadi menantu Abah, ya Abah seneng banget dong. Kami berdua itu bestie. Terima kasih Pak Bos. Cak, terima kasih banyak ya. Udah bantuin abang. Dih, kok jadi gini sih? Kok dimakan semua? Katanya papa minta dikit. Papa! Udah berapa kali mama bilang jangan bikin adek nangis. Aku hobi jalan Putri sendiri. Soalnya, kalau dia nangis, gemesin. Kok ada dikalahin lagi? Cupu! Masalahnya, hal yang paling dibenci istriku adalah Putri yang nangis. Papa, kalau sampai kamu bikin anak kita nangis lagi, Papa tidur di teras. Dan itu dimanfaatin sama putriku. Dia pun jadi hobi nyebar fitnah. Mama! Ada di carat papa! Cil, makannya ngapain merah-merahan gitu? Mama, tangan ada dicipratin minyak! Gara-gara Saitun satu itu, dalam seminggu aku 8 malam tidur di teras. Sampai akhirnya istriku meninggoy. Nah, Jangan mendekat. Pasti papa mau jahilin adek kan? kok kamu kayak takut sama papa sih? Lagian kenapa sih papa suka jahilin adek? Papa itu gemes setiap lihat kamu nangis. Papa itu sayang sama kamu. Maafin papa ya, kalau cara papa mengganggu kamu. Tuh. Payah. Kok bulu ketek aku dicabut? Kenapa? Mau ngadu sama mama? Kesana noh, ke akhiran. Papa! Kok ada suara mama? Papa di atas. Walau mama udah meton, tapi mama masih pantauin papa dari surga. Emang mama bisa apa? Mau ide kembali terus hukum papa? Jurus hujan